Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ya ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Islahul Qulub karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi ya, hafizahullahu taala. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 25 ya. Betul. Dua satu kah? Prinsip kelima sudah kayaknya. Oh belum. Oke ya belum. Iya, baik. Berarti sekarang kita akan membahas halaman 21 ya. Prinsip kelima ya. Baik, silakan dibuka. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Al-aslu al-khamis ya, prinsip hati yang kelima. Ya. Al-a'malu tatafadalu bitafaduli ma fi al-qulub. Ya. Jadi amalan itu, ya amalan yang kita kerjakan itu derajat pahalanya berbeda-beda. Tatafadhal bitafaduli ma fil qulub. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi yang menentukan pahala amalan yang kita lakukan itu besar atau kecil itu adalah apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, maka ini prinsip penting yang perlu diperhatikan supaya jangan sampai kita lelah-lelah mengamalkan satu amalan ternyata pahalanya kecil karena masalah di hati ini yang nggak benar. Ya contoh aja riya lah kan, dalam hati niatnya untuk dapat pujian dari orang kan. Dia ya capek-capek, susah-susah gitu ya. Dia beribadah ternyata nggak ada pahalanya karena hatinya yang nggak benar. Nah ini maka perlu memperhatikan hati ketika kita beramal. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi beliau mengatakan, innal a'mala la tatafadalu bisuwariha wa adadiha. Sesungguhnya amalan itu ya tidak dibedakan berdasarkan bisuwariha wa adadiha, berdasarkan bentuk dan jumlahnya. Wa innama tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Nah, sesungguhnya perbedaan amal itu sesuai dengan perbedaan yang ada di dalam hati itu. Jadi hati yang menentukan suatu amalan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Apa yang ada dalam hati disebutkan, contoh minal iman, dari sisi keimanan, wal mahabbah, kecintaan. Ya. Maksudnya ketika dia mengamalkan itu ada enggak rasa cinta bersama dengan amalan yang dilakukannya itu. Nah, itu akan menentukan. Ya. Dia sholat berjamaah senang gitu. Dengan orang sholat jamaah terpaksa, sama atau tidak kira-kira? Beda.
gitu ya. Nggak enak sama tetangga, tak sholat ke masjid. Jadi sholat ke masjidnya karena nggak enak sama tetangga. Nah, tapi yang satu lagi dia emang seneng, ingin dia berusaha sholat jamaah, betul-betul karena kecintaan dia kepada amal ketaatan ini. Itu akan sangat berbeda. Wat ta'zimi wal ijlali, dan termasuk ya apa yang ada dalam hati itu mengagungkan amalan yang kita lakukan tersebut. Karena itu adalah perintah Allah, perintah Rasul. Jadi kita agungkan betul, kita tidak remehkan. Nah, maka fatakunu suratul amalaini wahidah. Bentuk amalnya bisa jadi sama gitu. Sama-sama sholat, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama sodakoh misalnya. Tapi wa bainahuma fit tafaduli kama bainas sama'i wal ardh. Amalannya sama, yang dilakukan oleh katakanlah si A dan si B ini sama. Tapi nah, faktanya pahala yang didapatkan oleh kedua orang ini berbeda. Seperti langit dan bumi, jadi jauh banget. Itu mungkin terjadi. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Maka dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan juga. Jadi ada sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu la yansarifu min salatih, dia selesai dari salatnya, ma kutiba lahu, tidak dicatat pahala untuknya illa kecuali usruha. Ada yang hanya dapat 1/10. Wa tusuha, ada yang dapat 1/9. Wa sumunuha wa subuha wa sudusuha wa khumusuha wa rubu'uha wa sulusuha wa nisfuha. Jadi beda-beda. Ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3,5. Padahal sholatnya sama. Sama-sama sholat subuh. Imamnya sama, masjidnya sama. Tapi hasilnya beda. Bahkan tadi bisa jadi perbedaan itu seperti bedanya langit dan bumi. Yang satu tinggi sekali, yang satu rendah sekali. Nah itu semua ditentukan oleh apa yang ada dalam hati. Itu. Maka penting kita perhatikan hati ini. Warrajulani, ada dua orang laki-laki, yakunu maqamuhuma fi shaffin wahidin. Ya. Au fi shaffi wahidan. Ada dua orang, ya, tempat berdiri mereka di shaf yang sama. Tapi wa baina salataihima, tapi salat keduanya, ya, perbedaan antara salat keduanya kama bainas sama'i wal ardh, sebagaimana perbedaan langit dan bumi. Padahal orang itu salat di shaf yang sama. Nah ini bapak-bapak dan jamaah sekalian ya. Jadi penting hati ini. Kenapa demikian? Wa dzalika anna ahadahuma, hal yang demikian itu terjadi karena salah satu dari keduanya muqbilun biqalbihi 'ala Allah azza wajal wal akharu sahin ghafilin. Yang satu salatnya betul-betul khusyuk, fokus menghadap Allah azza wajalla dengan hatinya. Betul dia khusyuk. Sementara yang lain ya lalai salatnya. Enggak khusyuk salatnya. Kira-kira hasilnya beda atau tidak? Beda jauh. Nah itu. Makanya Nabi bilang beda-beda itu. Ya, jadi hati harus betul-betul diperhatikan dalam beramal ini. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Sama ketika kita berzikir, ketika kita baca Al-Quran, itu beda. Antara hati yang betul-betul hadir ketika dia zikir, dengan orang yang zikir hati nggak hadir. Yang penting cepat rampung. Zikir pagi petang semangat, tapi cepat-cepat gitu. Dia nggak hadir hatinya. Subhanallah, 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 bihamdi, sampai belepotan ya. Saking ingin cepatnya gitu ya. Gitu. Biar cepat. Hatinya nggak hadir. Subhanallah wa bihamdi itu dia nggak hadir hatinya. Kan baca 100 kali. Kata Rasul kalau orang baca 100 kali subhanallah wa bihamdi, maka seluruh dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. 100 kali. Zikir pagi petang. Nah, ada sebagian kita cepat ngejar waktu gitu. Nah, sementara yang satu lagi
dia betul-betul menghayati subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan dan segala puji baginya. Subhanallah hadir hatinya. Itu beda. Itu berbeda. Nah, maka hati penting. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yatawaddau. Tidak ada seorang muslim yang wudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rakaatain, lalu dia salat 2 rakaat. Muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi. Betul-betul ya, fokus salatnya itu dengan hati dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali pasti wajib dia mendapatkan surga. Hadis rawahu Muslim. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Wudu, benar wudunya, salatnya khusyuk. Jaminannya dia pasti dapat surga. Nah, muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi. Nah, ini menunjukkan memang betapa penting situasi hati setiap kita ini. Kalau dia hatinya betul-betul hadir waktu sholat, pahalanya luar biasa gitu. Nah, dalam hadis dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, annahu qol, sesungguhnya Nabi berkata, ba'da dzikri fadlil wudu'i was sawabih, setelah Nabi menyebutkan keutamaan wudu dan pahalanya, apa kata Nabi? Fa in huwa qama fa shalla, kalau dia berdiri kemudian dia salat, fahamidallaha wa asna alaih, lalu dia memuji Allah, menyanjung Allah, wa majjadahu, mengagungkan Allah, billadzi huwa lahu ahlun, dan memang Allah ya zat yang pantas untuk dipuji, disanjung dan diagungkan. Wa farraga qalbahu lillah, lalu dia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah. Illam sarafa min khati'atihi, kecuali ketika dia selesai salatnya atau dia keluar dari dosa-dosanya, kahayatihi yauma waladathu ummuhu, seperti keadaan dia pada hari dilahirkan baru dilahirkan oleh ibunya. Oh, ternyata salat kita ini hadis sahih Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Hadis rawahu Muslim. Jadi kalau kita betul-betul salat, kita puji-puji Allah Ta'ala, kita sanjung Allah Ta'ala, kita agungkan Allah Ta'ala. Dalam surah Fatihah itu ada semua. Ya, kan kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala Allah Azza wa Jalla berfirman, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Ya, aku bagi salat, itu Al-Fatihah maksudnya, antara aku dan hambaku dengan 2 bagian. Wa idza qala ya, abdi, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dia mengucapkan itu berarti hamidani abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala abdi arrahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku, kata Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila dia mengucapkan maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila si hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza ma baini wa baina abdi. Ini ayat ini antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadza li abdi wa li abdi masa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, artinya apa? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ketika kita sholat, baca Al-Fatihah, betul-betul hadir hati kita. Nah, maka saat kita selesai sholat, kita akan keluar dari dosa-dosa kita seperti pada hari di mana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Coba kalau kita tanya ya diri masing-masing, waktu kita sholat baca Al-Fatihah, hatinya hadir atau tidak? Kebanyakan kita hadir atau tidak hati kita? Banyakan enggak kan? Udah hafal di luar kepala. Jadi lewat itu kan. Kita betul-betul tidak merenungkan. Bahkan kita minta doa ihdinas siratal mustaqim aja garing gitu. Ruhnya enggak ada gitu. Makanya kenapa banyak orang sholat tapi tetap melenceng dari petunjuk Allah Ta'ala. Padahal dia tiap hari 17 kali itu baca ayat itu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hamba petunjuk taufik kepada jalan yang lurus. Tapi ternyata
Susah gitu. Padahal tiap hari kita baca. Nah itu indikasi, tanda bahwa berarti sholat kita saat kita membaca Al-Fatihah itu tidak hadir hatinya. Gitu. Apalagi kalau sholat jamaah, imamnya ngebut lebih repot lagi itu ya. Nah imam itu makanya dia harus paham sunnah. Ya. Kalau imam bacaannya ngebut, gimana kita mau baca khusyuk kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baru gitu udah Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar. Nah, ini. Imam itu emang harus betul-betul kursus ya, harus paham sunnah dia. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jauh sekali. Karena akan merusak gitu. Kekhusyuan para jamaah kalau dia tidak paham sunnah. Nah, kalau gitu nanti benci itu makmumnya. Diimami Pak Imam ikis. Itu lebih repot lagi kan? Kalau kita udah nggak seneng sama dia, ya karena dia terlalu cepat ngimamin, apa yang terjadi? Amalan dia tidak naik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada 3 golongan kata Rasul yang sholatnya itu tidak naik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu siapa? Salah satunya imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam satu kaum yang kaum itu benci sama si imam tersebut, nggak seneng. Kenapa nggak seneng? Sholatnya cepat sekali. Betul-betul tidak khusyuk kita. Nah ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Ngeri itu akibatnya. Lebih pilih mana? Kita jadi imam dibenci oleh makmum yang ngerti, tapi dicintai oleh makmum yang nggak ngerti. Disenangi oleh makmum yang tidak paham, oleh makmum yang jahil. Di satu sisi kalau kita baca, imam baca, dia khusyuk betul-betul mentadaburi maknanya, makna ayat yang dia baca. Resikonya mungkin agak lama kan? Resiko kedua, bagi orang yang paham ilmu, dia senang diimami oleh imam yang seperti itu. Tapi bagi orang awam, menjengkelkan imam begini ini. Kesuenan. Ya. Resikonya dibenci oleh sebagian makmum. Lebih pilih mana? Dibenci oleh sebagian makmum yang tidak tahu ilmu, tapi disukai oleh makmum yang ngerti ilmu. Atau sebaliknya, dibenci oleh makmum yang ngerti ilmu, tapi disenangi oleh makmum yang tidak tahu ilmu. Mana yang dipilih? Yang pertama harusnya. Tapi imam, ya, tadi lebih memilih untuk disukai oleh makmum yang awam itu ya. Itu Bapak Ibu dan harus sekali. Apalagi kalau makmum udah nyeletuk, kul huwaile gitu ya, biar cepat. Lebih repot lagi. Sebenarnya kan nggak mesti lama-lama banget gitu. Nah ini artinya apa? Penting ya ketika kita sholat itu, waktu kita membaca surah, membaca Al-Fatihah, hati kita hadir. Apa nggak mau kita rampung sholat, rontok semua tuh dosa kita? Seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mau nggak? Harusnya kita mau itu. Nah ini. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya betul-betul mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, khusyuk, dan yang kedua dia mentadaburi semua surah yang dibaca, ayat apa, doa-doa zikir yang dibaca di dalam salatnya. Karena hadir tadi. Nah, itu. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yastajibu, tidak akan mengijabah doa min qalbin ghafilin lahin. Doa yang diucapkan dari hati yang lalai. Itu salat kita berapa rakaat pun kalau enggak hadir hati kita, keinginan yang kita ucapkan dalam salat itu yang enggak akan dikabulkan. Padahal kita baca waktu doa antara dua sujud kan, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni kan. Itu kan semua kita inginkan itu. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wajburni, ya Allah perbaikilah amal-amalku. Terus warfa'ni, Allah, ya Allah angkatlah derajatku. Wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Wa'afini, ada ya satu lagi. Wa'afini, ya Allah berikanlah afiat kepadaku. Itu kalau kita sakit, baca doa ini sungguh-sungguh, mungkin Allah berikan afiat, kesembuhan.
Kalau sholatnya benar, khusyuk. Kan kita minta supaya diberikan afiah oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok? Nah, semua yang kita inginkan ini tidak terwujud misalnya. Derajat kita tetap aja di bawah gitu ya, di sisi Allah misalnya. Petunjuknya nggak jalan gitu ya. Rezekinya ya gitu-gitu saja misalnya. Kesehatannya ya terus melorot misalnya. Padahal kita sering membaca doa itu. Nah, bisa jadi karena waktu kita sholat hatinya tidak hadir. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian wa kadzalika qira'atu suratin bitadabburin wa ma'rifatin wa tafahumin. Begitu pula ketika membaca surah dengan ditadaburi, direnungkan, dipahami, wa ma'rifatin, dan diketahui maknanya, wa tafahumin, dipahami, wa jam'il qalbi 'alaiha, dan hati kita fokus ketika membaca itu. Ahabbu ilallahi ta'ala, ini lebih Allah sukai, wa a'zamu ajran, dan lebih besar pahalanya. Nah, lebih besar pahalanya. Gitu ya. Wa khairun, dan bacaan yang ditadaburi, dipahami itu lebih baik min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin, daripada kita membaca Al-Qur'an targetnya khotam. Ya kan? One day one juz. Satu hari satu juz. One month one Quran gitu ya. 30 juz ya. Satu bulan khotam. Itu yang kita kejar misalnya. Tapi nggak ada yang kita pahami. Nah, itu tidak lebih baik. Lebih baik kita baca sehari. Mungkin ba'da maghrib baca 1-2 ayat. Tapi kita betul paham maknanya, kita tadaburi, bisa direnungkan. Ba'da subuh cuma 2 ayat, sehari cuma 4 ayat misalnya. Tapi betul dengan pemahaman dan ditadaburi, itu lebih besar pahalanya daripada kita baca Al-Quran ngejar khotam tanpa tadabbur, tanpa dipahami. Wa anfa'ulil qalbi, dan itu lebih bermanfaat untuk hati kita. Wa ad'a ila husulil iman wa zauqi halawatil Quran, dan itu bisa lebih mendorong kita untuk mendapatkan keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran kalau kita baca dengan ditadaburi. Maka Allah tegur itu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Dalam Al-Quran itu ada teguran dari Allah Ta'ala kalau kita membaca Al-Quran tapi kita tidak mentadaburinya ya. Bisa dibuka diantaranya dalam surah Muhammad ayat 24. Coba dibaca. Surah apa? Muhammad ayat 24. Ada yang sudah dapat? Bawa HP silakan dibuka. Surah Muhammad ayat 24. Iya, coba Pak Samsul dibaca. Artinya tidaklah mereka merenungkan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Nah, itu ya. Ini pertanyaan penting dari Allah Ta'ala. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka itu mentadaburi, memahami Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha. Atau hati mereka sudah terkunci. Baca tapi nggak paham. Itu kan. Memang betul. Di dalam hadis Nabi yang sahih mengatakan, man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun bi asyri amsalihha, maka dia mendapatkan satu kebaikan dikali lipatkan jadi 10 kebaikan. Satu huruf, alif lam mim itu 3 huruf. Ada betul. Untuk pemula, oke. Kita ini pemula apa bukan? Kita ini kan bukan pemula lagi. Untuk yang baru belajar, baru bisa iqra, baru belajar, bahkan mungkin bacanya tertatih-tatih gitu ya. Ya ta'u. Itu oke. Maksudnya belum bisa memahami, belum bisa mentadaburi ya. Dia yang penting lancarin dulu. Oke, itu bagus. Tapi kalau kita sudah lancar baca Al-Qur'annya,
Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berusahalah untuk kita renungkan, tadabburi ayat-ayatnya. Bahkan dalam surah Shad ayat 29 itu jelas perintahnya. Dalam surah apa? Shad ayat 29. Coba Bapak Ibu dibuka surah Shad ayat 29. Nah. Ada yang sudah ketemu? Ya, monggo Pak Lukito. Kitabun anzalnahu ilaika Mubarakun liyadab liyadabbaru ayatihi liyatadzakkara. Ulul albab. Artinya Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, ini jelas. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau Muhammad penuh dengan keberkahan. Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Sampai ada ulama itu, setiap kali dia mau melakukan sesuatu, baca Al-Quran, selalu digampangkan urusannya. Beda dengan ketika dia melakukan sesuatu, dia lupa baca Al-Quran. Itu ada riwayat ya, yang menceritakan ulama salaf dulu, ya, dinasihati oleh gurunya, bahwa dimanapun kamu berada, ya, usahakan jangan tinggalkan baca Al-Quran, maka niscaya semua urusanmu digampangkan. Dan itu betul. Jadi saat dia seharian tidak baca Al-Quran, urusannya susah. Karena di antara keberkahan Al-Quran itu. Nah, jadi kalau kita ingin digampangkan oleh Allah Ta'ala, dalam segala urusan kita, jangan lupa baca Al-Quran. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, lau tahura qulubukum, ya, ma sabi'a min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan kalam Tuhan kalian, yaitu dengan Al-Quran. Terus selalu rindu dia baca Al-Quran. Nah, karena apa? Dia mendapatkan keberkahan. Nah, dan supaya kita mendapatkan keberkahan itu, Allah suruh liyadabbaru ayatihi. Lam di situ namanya lamul amr. Lamul amr itu lam yang berfungsi untuk menunjukkan perintah. Kan supaya mereka mentadabburi ayat-ayat Allah. Supaya perintah atau bukan itu? Iya, perintah. Disuruh. Maka kalau level kita baru hanya ya merasa puas dengan membaca tok tanpa kita berusaha untuk mentadaburinya, berarti kita belum menjalankan ayat ini. Berarti kalau kita kembali ke surah Muhammad ayat 24, dalam hati kita ada penutupnya, terkunci hati kita. Nah, ini kan, wah, itu kalau kita renungkan dua ayat ini ngeri juga gitu ya. Karena kita mungkin sementara ini kebanyakan kita kan baca Quran yang penting baca kan. Targetnya yang penting baca gitu. Apa? Saya pernah dengar Ustaz itu kalau yang namanya orang bisa baca Quran itu dia sudah ngerti artinya, bisa mentadaburi, mempraktekkan. Kalau cuma sekedar membaca itu baru bisa menyuarakan Al-Quran. Bisa juga, bisa jadi, iya. Nah itu ya. Jadi baru levelnya baru itu ya, baru bisa menyuarakan Al-Quran. Ya baik Bapak Ibu ya. Tadi kalau kita baca Quran, kita pahami, kita tadaburi, itu jauh lebih bermanfaat untuk hati, bisa mendatangkan iman dan bisa ya merasakan manisnya baca Al-Quran. Baik, kemudian wala raiba anna mujarradal qiyam bi a'malil jawarih. Tidak diragukan lagi bahwa kalau hanya sekedar melakukan amalan dengan fisik kita, min ghairi hudurin wala muraqabatin wala iqbalin ala Allah Ta'ala, ya, tanpa adanya kehadiran hati, tanpa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, tanpa fokus menuju Allah Ta'ala, qalilul manfaah, manfaatnya sedikit, dunia wa ukhra, baik di dunia maupun di akhirat. Kasirul mu'nah, hanya melelahkan, banyak beban.
fa innahu wa in kasura mut'ibun ghairu mufid. Sesungguhnya amalan tersebut kalau banyak kita lakukan hanya melelahkan saja, enggak ada faedahnya. Baca Quran one day one juice itu capek tok itu. Kalau kita tidak hadir hatinya, manfaatnya kurang, qalilul manfaah. Maka mari kita perbaiki ini Bapak Ibu dan sekalian, ya hati ini kita terus perbaiki ini. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Coba perhatikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Siapa di antara kalian yang apa? Terbaik amalnya. Bukan terbanyak. Sampai 3 kali Allah ulangi ya. Kalimat terakhir liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Yang kedua dalam surah Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan ya, apa yang ada di bumi sebagai perhiasan. Untuk bumi tadi, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Satu lagi dalam surah Hud ayat 7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arasnya Allah Ta'ala di atas air. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Nah, berdasarkan 3 ayat ini jelas ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah ya menjadikan indah bumi ini dengan semua apa yang ada di atasnya itu dalam rangka untuk menguji hamba-hambanya siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Paling baik amalnya. Ngapain banyak-banyak amal tapi hati enggak hadir gitu. Nah, di sini penting sekali berusaha menata hati ya, supaya setiap kali kita beramal hati kita hadir Bapak Ibu. Nah, jadi bukan banyaknya tapi baiknya. Baiknya. Baik itu apa? 2 syaratnya kalau kata para ulama ya. 1 ya khalisan, yang kedua 1 khalisan itu ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua ya, muttabi'an li sunnati Rasulillah SAW, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ya makna amal terbaik. Ya, tentu saja Rasul ketika beramal selain tata caranya detail gitu ya. Salat misalnya termasuk juga hadirnya hati kan di dalam salat beliau. Nah, ini lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, wali hadhil ma'ani al-jalilah lam tugni as-salihina ya kasratul a'mali bizahiri. Nah, oleh ya berdasarkan makna yang agung ini, orang-orang soleh itu ya tidak butuh kepada banyaknya amal zahir. Ya. Asya'nu fis safwati la fil kasrah. Jadi yang dilihat dari amalan seseorang itu dari kemurnian. Amalnya bukan dari banyaknya amal. Jadi betul-betul murni, bersih amalnya itu. Bukan pada banyaknya amal. Itu. Jadi nggak penting banyaknya amal kalau dia tidak hatinya ya tidak khusyuk, hatinya tidak hadir dan seterusnya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Kemudian yang terakhir, wa ammal ladzina aghfalu ma fil qulub. Adapun orang-orang yang lalai di dalam apa yang ada dalam hatinya, fagharrahumul adadu wal kasrah. Mereka telah ditipu oleh ya, banyaknya bilangan ibadah yang mereka lakukan. Wa ma yanfa'u rub'us sukuf walam tuhkam mabaniha. Tidaklah bermanfaat tingginya bangunan yang pondisinya tidak kokoh alias rapuh. Ada manfaatnya enggak? Roboh ngapain gitu? Rapuh, amalnya rapuh. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain.
Ya. Jadi ini ya perlu sama-sama kita perhatikan agar setiap amalan kita ini hati kita hadir. Nah, ini prinsip penting bahwa tadi ya kalau kita kembali kepada subbab ya bahwa amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Maka dengan demikian apa yang harus dilakukan? Hati kita dihadirkan, diperhatikan gitu. Oke, saya kira ini dulu ya. Satu bab saja, semoga bermanfaat. Nanti banyak-banyak ngantuk kita kan. Nah, jadi supaya efektif ya, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Lumayan. Ya, silakan. Caranya untuk menghadirkan hati. Nah, ketika apa misalnya? Sholat. Nah, kalau sholat, supaya hati kita bisa hadir, nah, di antaranya adalah yang paling gampang kita paham makna apa yang kita baca. Itu. Tapi itu belum cukup. Nah, itu salah satu cara. Artinya apa? Kalau kita nggak paham, kira-kira bisa hadir nggak hati? Nggak. Nah, pertanyaannya turpiye corone supaya bisa paham. Gimana? Coba. Paling gampang sih ngapalin artinya. Kalau di kampung kami itu setiap ada pengajian malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu. Jadi sebelum kita ngaji itu, jadi para jamaahnya ngapalin doa-doa, zikir dalam sholat, tur maknanya. Dan itu bertahun-tahun gitu. Terus baca mulai dari takbiratul ihram, terus doa iftitah, ta'awud, basmalah, al-fatihah, semua sampai tahiyat sampai salam. Itu diulang-ulang, dibaca sambil dibaca maknanya. Nah, itu cara paling gampang. Itu bertahun-tahun itu masih terus berlanjut itu ya. Itu tapi dia butuh waktu lama. Tapi nggak tahu lebih lama mana dengan belajar bahasa Arabnya, Pak. Jadi nggak tahu ya mungkin Ya. saya gini. Saya ngerasa katakan sama Al-Fatihah udah tahu artinya. Iya, iya. Pas waktu awal iya. Rakaat pertama, iya. Iya, maksud saya pas waktu awal-awal kita Baca Al-Fatihah. Tahu artinya. Eh, Gitu ya. Mungkin bisa dihayat, tapi begitu pas waktu udah kayak hafal gitu ya. Ya akhirnya cuma jalan gitu aja. Tadaburnya nggak ada. Akhirnya hatinya nggak hadir gitu. Nah, padahal sudah hafal maknanya. Iya sudah hafal. Jadi bukan masuk ke ini tapi cuma sekedar hafal gitu aja. Tapi nggak masuk kan? Nggak masuk. Nah, itu kalau dihafal paling banter begitu. Tapi kalau kita paham bahasanya, berarti apa PR kita tuh? Apa PR-nya berarti? Belajar bahasa Arab. Itu PR-nya. Makanya para ulama mengatakan ya, belajar bahasa Arab itu fardun wajibun. Fardu wajib itu. Juz'un min dinikum, bagian dari agama kalian. Itu Bapak Ibu. Tapi kita ya itu kebanyakan nggak diperhatikan masalah itu. Konsekuensinya kan jauh banget itu. Antara orang yang paham dengan yang nggak paham. Tur piye usiaku wis tuwe koyong ini. Lah jelas gimana itu. Nah ini PR kita. Berarti ya kita berusaha sebisa kita, anak cucu kita arahkan supaya mereka paham. Jangan sampai seperti kita. Kita nggak ngerti anak kita, cucu kita. Nah, kamu harus paham bahasa Arab. Masukin pondok, kursuskan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya karena beda jauh nanti, jauh. Ya. Kalau kita ngapalin tadi pengalaman Pak Samsul, dihafalin, tapi akhirnya kosong lagi kan? Pas waktu awal mungkin bisa ini. Tapi begitu pas waktu karena sudah hafal ya jalan aja. Nggak kerasa kan? Itu bedanya di situ Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya. Makanya tadi para ulama mengatakan ya bagian dari agama. Lah kalau kita nggak bisa, hilang sebagian dari agama kita. Jadi saya kira itu apa? Doa ya istilahnya. Ya kita Supaya bisa paham. ya dipahamkan terus ya termasuk salah satunya kalau kita mau apa ini ngaji kan semuanya atau belajar bahasa
Ya, ada motivasi atau ada kontak lah, ada niatan itu. Terus? Akan dimudahkan itu. Doanya. Ya salah satu di antaranya yang sering dibaca oleh Rasul setiap ba'da sholat subuh itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalam mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Atau dalam doa yang lain tuh ada. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang enggak khusyuk. Nah, itu, kita mohon perlindungan. Yang enggak khusyuk, enggak takut. Wa min nafsin la tasba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang oleh dunia. Kami mohon perlindungan itu ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami mohon perlindungan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah. Ini dahsyat nih doa 4 tuh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk, tidak takut. Wa min nafsin la tasba', dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari jiwa yang tidak pernah kenyang oleh dunia. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari doa yang tidak diijabah. Ini di antara doanya. Ini dahsyat doa ini. Ada yang hafal? Cung, yang hafal doa ini? Ada yang hafal nggak? Halo? Nggak ada yang hafal? Berarti antum harus hafalin ini ya. Harus hafalin ini. Ini penting ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Supaya tadi ya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Ya, doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Berarti nanti kita akan didorong oleh Allah Ta'ala ya, untuk supaya tadi ilmu kita bermanfaat, hati kita jadi khusyuk, ya, jiwa kita jadi tidak tamak terhadap urusan dunia, dan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Berarti kan syarat doa diijabah oleh Allah Ta'ala itu kita tidak lalai hatinya, hadir hatinya. Artinya apa? Insya Allah kalau kita membaca doa ini, lalu kita belajar bahasa Arab, mungkin juga akan digampangkan gitu, akan dimudahkan. Karena itu prasyarat gitu, untuk bisa ya kita paham. Yaitu Pak Samsul, doanya itu diantaranya. Nah, belum ada yang hafal ya? Wa syukrika. Nah, itu lain lagi. Ini juga doa yang sering dibaca oleh Rasul waktu tasyahud akhir ya. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa senantiasa mengingat Engkau. Wa syukrika, untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, nah husni ibadah, dan untuk senantiasa bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini juga saya selalu baca doa ini kalau tasyahud akhir ya. Nah ini, yaitu itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Banyak yang kita nggak tahu kan? Banyak nggak? Banyak kan? Ngapain kita belajar doa-doa yang bukan dari Nabi kan? Sementara yang dari Nabi saja banyak yang kita belum hafal. Itu dulu gitu. Dan insya Allah semua doa yang diajarkan Nabi sebenarnya sudah mencakup seluruh kepentingan kita. Jadi nggak perlu ya bikin sendiri atau menghafalkan doa yang ya bukan dari Nabi. Maksudnya ya dari Nabi dulu lah itu yang paling utama kan. Nanti yang selain itu ya belakangan gitu. Nah, kan ada sekarang itu kitab isinya apa? Doa-doa dari Al-Quran dan dari Sunnah. Itu ada. Kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Itu yang perlu dibeli. Nah, yaitu itu Pak Samsul ya. Dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian. Itu caranya begitu. Doanya itu. Ya, semoga antum yang masih punya kesempatan hidup lebih lama, itu bahasa Arab pelajari itu ya. Ya, Masya Allah ya. Yang lain silakan. Ada yang mau tanya lagi? Kalau menghadirkan hati dalam setiap ibadah, tapi nggak paham maknanya gimana? Ya. Kita yakin, kita istilahnya apa ya? Ingat bahwa kita diawasi Allah setiap di dalam ibadah. Ya. Iya. Tapi kita tidak paham
Apa yang dibaca? Apa bisa apa? Mungkin itu terjadi. Amalan juga diterima baik. Iya. Kalau pertanyaannya apa mungkin amalan kita diterima? Mungkin. Cuman nanti tetap beda kadar nilainya. Bainas sama'i wal ardh tadi. Seperti langit dan bumi nanti beda. Tapi tentu itu lebih baik daripada yang blong kosong gitu ya. Kita sholat, kita merasa diawasi oleh Allah. Kan memang disuruh kan. Kata waktu Nabi ditanya tentang mal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka taraha, ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yarab. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu kan. Jadi kita waktu sholat betul-betul bisa merasa ya hadir, merasa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham orang paham sih. Tapi aku nggak bisa. Ya itu udah lebih baik. Tapi tadi tetap belum sempurna. Berbeda dengan orang yang dia betul-betul paham semua doa, zikir, surah yang dia baca. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau pahamnya dari terjemahan kan? Ya boleh, bisa aja. Tapi tadi kan kasusnya Pak Samsul sendiri. Ya. Kita ngapalin, ya awal-awal mungkin bisa kan hadir gitu. Ayat per ayat kita bisa ini. Tapi lama-lama, ya begitu resikonya. Terus kalau belum sempat karena kita jadi makmum, imamnya yang cepat itu gimana tadi pas sholat itu kan? Kadang-kadang Allah. Ya itu memahami gitu. betul, kesempurnaan imam akan berpengaruh kepada kesempurnaan sholatnya makmum. Gitu. Hanya nomor WA-nya. Kalau beda kan, antum pernah nggak sholat di belakang imam yang khusyuk, apalagi bacaannya bagus, beda kan dengan yang orang sholat ya asal sekedar mimpin sholat kan gitu. Itu rasanya beda, pengaruhnya lain. Gitu. Yaitu. Ya atau kalau kita punya akses ke takmir ya kita sama-sama perbaiki kan gitu. Kita sama-sama perbaiki. Ya adakan tahsin gitu kan. Sepekan sekali yuk Bapak Takmir kita ngadain tahsin Quran supaya ya nanti yang jadi imam betul-betul bisa dikoreksi bacaannya kan. Nah, Jadi kan kebanyakan kalau dikasih tahu wae kok imamnya. nah, kalau kita mampu kenapa tidak kan? Ya wis, ora apa-apa gitu. Kalau memang diizinkan udah. Ya itu Pak Bambang, kalau digituin kamu aja imamnya. Jadi kalau memang panjenengan mengizinkan saya ngimami dengan syarat kita tentu sudah mampu kan. Nah gitu. Kalau belum ya kita perbaiki dulu. Kita ngeritik orang kita pun nggak benar kan. Ya harusnya kita udah siap gitu. Nah itu. Makanya di masjid itu ruh ilmu itu harus jalan. Sebagaimana dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki imam, ilmu. Coba kalau di masjid sehari-hari nggak pernah ada kajian. Dari mana lalu jamaah itu paham ilmu? Dari mana coba? Gak bisa. Maka kalau ada di antara antum punya masjid, di masjidnya gak kajian, padahal antum ada di situ, wah harusnya antum jadi inisiator tuh. Piye caranya supaya di masjidku ini ada kajian? Harus itu. Ya minimal tadi tahsin dulu lah. Tahsin, nanti ke fikih dan seterusnya. Itu. Nah kalau belum kan bagaimana kita bisa merubah? Itu kan cara merubah masyarakat supaya yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang jauh dari ilmu jadi dekat kepada ilmu. Kita punya akses ke masjid itu, ada akses ke takmir, yuk kita adakan gitu. Kalau ingin merubah, saya belum bisa ya, udahlah yang penting saya ngaji kemana-mana gitu ya. Ya ada yang model gitu, ya itu lumayan. Ya, artinya dia kumpulin dulu ilmu kan. Nah mungkin suatu saat pas dibutuhkan udah siap kan gitu. Ya itu Pak Jarwo ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kalau masih ada. Sudah jelas? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Ya baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Mudah-mudahan ya kita digampangkan oleh Allah taala ya untuk mengamalkan ya ajaran agama kita ini dengan baik ya, dengan sempurna. Maka hal-hal yang kita masih kurang, mari ya sebisa mungkin kita sempurnakan. Dan poin penting dari apa yang kita kaji pada malam hari ini adalah hati ya. Bagaimana kita
berusaha ya memperhatikan hati kita dalam setiap amal kita. Jadi jangan sampai ketika kita beramal hati kita itu lalai, kosong gitu ya. Hadirkan hati, usahakan pahami ya ayat yang kita baca, zikir yang kita ucapkan atau sholat yang kita lakukan, hati kita betul-betul bisa hadir ya. Jadi saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Sabdo, kami akhiri ya sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.